Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 6 sampai dengan nomor 10. Nah, di sini sudah ada soal nomor 6-nya, langsung aja kita bahas ya. Sebuah pegas mempunyai konstanta 16 Newton per meter digantungi dengan massa sebesar 40 gram. Nah, untuk konstanta pegas itu dia dilambangkan dengan K, kemudian massanya itu sendiri dilambangkan dengan M. Nah, karena satuannya masih dalam gram, berarti harus kita ubah ke kilogram. Caranya adalah dengan dibagi 1000 sehingga diperoleh hasil 0,04 kg. Kemudian sistem tersebut ditarik sejauh 5 cm dan dilepaskan. Nah, untuk yang 5 cm ini adalah lambang untuk A. Kemudian karena satuannya masih dalam cm ya, kita ubah ke meter. Caranya dengan dibagi 100 dapatnya adalah 0,05 meter. Kemudian persamaan kecepatan pegas yang bergetar adalah, nah jadi yang ditanyakan adalah persamaan dari V. Oke, langsung kita bahas aja. Nah, di sini untuk menghitung persamaan dari V, kita gunakan persamaan V sama dengan A omega cos omega T. Nah, karena di sini kita belum tahu ya berapa nilai dari omeganya, jadi kita cari tahu dulu atau kita hitung dengan menggunakan persamaan omega sama dengan 2πf. Dan kebetulan lagi frekuensinya tidak diketahui, jadi kita harus hitung dulu dengan menggunakan persamaan F sama dengan 1/2pi dikali akar K per M. Nah, di sini kita tinggal masukin aja nilai K-nya 16 Newton per meter. Kemudian massanya 0,04, kemudian tinggal kita hitung ya, 16 dibagi 0,04 itu adalah 400. Kemudian akar dari 400 adalah 20. Kemudian 20-nya kita bagi dengan 2, berarti dapatnya 10. Lalu 10 ini kita kalikan dengan 1, berarti dapatnya 10 ya, kemudian dibagi dengan pi. Itu adalah nilai dari frekuensinya. Kemudian nilainya ini kita masukinlah ke persamaan untuk menghitung omega. Nah, sehingga menjadi omega sama dengan 2pi dikali 10 per pi. Lalu pi dengan pi-nya kita bagi, sehingga diperoleh omeganya adalah 20 radian per sekon ya. Nah, kemudian 20 radian per sekon barulah kita masukin ke persamaan yang ini. Oke, nah di sini sudah ada ya, kita masukin nilai amplitudonya atau A yaitu 0,05 meter, kemudian omeganya 20, kemudian cos omeganya 20 dan dilanjutkan dengan T. Nah, karena kita nggak tahu berapa nilai dari T-nya, jadi kita hitung aja sebagai T. Karena kebetulan di optionnya di sini kan ada variabel T ya. Jadi T-nya nggak perlu diapa-apain, seperti itu. Oke, kita lanjut pada menghitung ya. Di sini langsung aja kita kaliin 0,05 dikali dengan 20. Nah, hasilnya adalah 1, kemudian 1 dikalikan dengan cos berarti cos ya. Sehingga diperoleh hasilnya adalah cos 20T. Kita lanjut ke soal nomor 7. Pegas dengan konstanta 450 Newton per meter ditarik sejauh Y dari titik setimbangnya. Nah, dari pernyataan ini diperoleh bahwasannya nilai K-nya adalah 450. Kemudian ketika dilepas, pegas tersebut bergetar secara harmonis dan memiliki energi potensial sebesar 0,36 Joule. Nah, untuk energi potensial sendiri itu dia dilambangkan dengan EP, sehingga EP sama dengan 0,36 Joule. Yang ditanyakan adalah nilai dari simpangan ya, atau nilai Y-nya. Nah, di sini untuk menghitung nilai Y kita gunakan persamaan EP sama dengan setengah KY kuadrat. Kemudian kita tinggal kali silang ya, 2-nya kita kalikan dengan EP sehingga diperoleh 2 EP. Kemudian K-nya ini pindah ruas, jadinya dia dibagi 2 EP per K. Nah, kemudian karena di sini dia ada Y kuadrat, berarti kedua ruas kan diakarin tuh. Nah, nilai dari akar Y kuadrat itu adalah Y. Kemudian diperoleh persamaannya Y sama dengan akar 2 EP dibagi K. Nah, di sini kita tinggal masukin aja nilainya. 2 dikali EP-nya 0,36 lalu dibagi K 450. Nah, hasil perhitungan ini itu adalah akar 0,0016. Nah, akar dari 0,0016 itu adalah 0,04. Nah, di sini satuannya masih dalam meter.
Jadi harus kita ubah ya dari meter ke sentimeter. Caranya adalah dengan kita kalikan 100. 0,04 dikalikan 100 hasilnya adalah 4 cm. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Sebuah bandul disimpangkan dengan amplitudo 2,4 cm. Ini A-nya. Saat simpangan berada pada titik 1,92 cm, perbandingan energi kinetik dan energi potensial di titik tersebut adalah, berarti yang ditanyakan adalah perbandingan EK dan EP saat Y sama dengan 1,92 cm. Oke, langsung kita bahas ya. Nah, di sini untuk menghitung perbandingan EK dan EP, kita membandingkan masing-masing persamaannya. Di mana untuk menghitung EK kita gunakan persamaan setengah MV kuadrat, dan menghitung EP kita gunakan persamaan setengah KY kuadrat. Kemudian setengah sama setengahnya kita bagi, tinggallah MV kuadrat dibagi KY kuadrat. Nah ya kan, kemudian M-nya kita tuliskan, kemudian untuk V yang EK ini kita ganti dengan A omega cos theta, lalu dikuadratkan. Kemudian untuk nilai K dari energi potensial itu kita ganti dengan M omega kuadrat, sementara Y-nya kita ganti dengan A sin theta. Kemudian tinggal kita kuadratin ya yang di dalam kurung. Jadinya berarti M dikali A dikuadratkan, kemudian omega kuadrat cos kuadrat theta. Yang di bawahnya juga sama ya. Berarti M omega kuadrat, kemudian A dikuadratkan, lalu sin kuadrat theta. Lalu kita tinggal bagi untuk variabel atau besarannya sama. Yang pertama adalah massa atau M, kemudian ada A kuadrat, kemudian ada omega kuadrat, sehingga tinggallah cos kuadrat theta dibagi sin kuadrat theta. Nah, kemudian karena kita nggak tahu berapa nilai dari cos theta dan sin theta, kita harus hitung dulu nilai dari masing-masing sin theta dan cos theta tersebut. Nah, di sini untuk menghitung sin theta kita menggunakan persamaan Y sama dengan A sin theta, di mana Y-nya adalah 1,92, kemudian A-nya adalah 2,4. Nah, untuk nilai ini diperoleh dari soal ya, untuk data yang diketahui tadi. Kemudian tinggal kita kali dengan sin theta, sehingga diperoleh sin theta-nya adalah 1,92 dibagi dengan 2,4, yaitu 0,8. Kemudian kita tinggal menghitung berapa nilai dari cos theta. Nah, untuk mengetahui berapa nilai cos theta-nya, kita harus tahu dulu nih, theta yang terdapat pada sin ini berapa. Nah, caranya adalah adik-adik bisa gunakan, kalau di kalkulator ilmiah ya, kita pakai shift lalu sin, tekan 0,8. Nanti akan diperoleh nilai theta sebesar 53,1. Setelah memperoleh nilai dari theta sebesar 53,1, kita tinggal hitung nilai dari cos 53,1, yaitu sebesar 0,6. Nah, nilai cos dan sin ini kita masukin ke persamaan yang ini ya, sehingga diperoleh 0,6 kuadrat dibagi dengan 0,8 kuadrat. Kemudian masing-masingnya kita kuadratkan dan diperoleh 0,36 dibagi 0,64. Kemudian kedua angka ini ya kita kalikan dengan 100, sehingga diperoleh 36 dibagi dengan 64. Nah, kemudian kita bagi lagi dengan 4 ya. 36 dibagi 4 dapatnya 9. Kemudian 64, ini 64 dibagi dengan 4, dapatnya adalah 16. Sehingga perbandingannya adalah 9 dibanding 16. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9 dan nomor 10. Ini ada sebuah wacana yang digunakan untuk mengerjakan soal nomor 9 dan nomor 10. Nah, jadi karena wacananya terlalu panjang, adik-adik silakan baca sendiri. Ada di LKS-nya atau boleh baca di sini ya. Saya langsung aja jelasin ke pembahasan soalnya. Oke, langsung aja kita bahas soal yang nomor 9. Keempat pegas mobil dianggap mendapatkan gaya yang sama. Berdasarkan ilustrasi tersebut, besar amplitude getaran pegas ketika 4 orang masih dalam mobil sebesar. Nah, dari wacana tadi ya yang sudah di depan tadi,
Diketahui bahwasanya untuk massa mobil itu adalah 1.200 kg. Sementara massa orang adalah 65 kg dan frekuensinya adalah 1,5 Hz. Yang ditanyakan adalah berapa nilai Y-nya. Untuk menghitung nilai Y, kita gunakan persamaan F sama dengan K dikali Y, di mana diketahui bahwasanya F itu sama dengan W ya, atau gaya berat, dan K itu sama dengan M omega kuadrat. Sehingga diperoleh persamaan W sama dengan M omega kuadrat Y. Kemudian di soal disebutkan bahwasanya nilai dari 65 kg itu adalah berat rata-rata dari 4 orang kan. Jadi kita buat persamaannya di sini menjadi 1/4 M dikali G. Kemudian untuk omeganya ini sendiri kita ganti dengan 2πf ya, lalu dikuadratkan. Kemudian kita tinggal hitung aja M sama M nya kita bagi sehingga diperoleh 1/4 G sama dengan, kemudian 2 dikuadratkan berarti 4, kemudian dikalikan dengan pi kuadrat, F kuadrat dikalikan dengan Y. Sehingga untuk menghitung nilai Y itu adalah G dibagi 16 pi kuadrat dikali F kuadrat. Kemudian di sini kita tinggal masukin nilainya. Untuk nilai G sendiri itu adalah nilai ketetapan. Nah, di sini kita gunakan sebesar 10. Kemudian pi-nya adalah 3,14 karena dia adalah ketetapan. Kemudian dikalikan dengan frekuensi 1,5. Kemudian kita tinggal hitung aja ya. Dapatnya adalah 0,028 meter. Kemudian kita ganti ke cm, caranya dengan dikali 100 sehingga diperoleh nilai sebesar Y sama dengan 2,8 cm. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 10. Ketika keempat orang turun dari mobil, amplitudo getaran pegas sebesar. Nah, jadi kita ketika membahas soal nomor 10 ya, caranya adalah kita analisa dari pembahasan soal nomor 9. Dari persamaan ini, untuk faktor-faktor yang menentukan besarnya amplitudo getaran pegas, itu adalah percepatan gravitasi bumi, kemudian juga ada frekuensi. Artinya, untuk massa penumpang maupun massa mobil itu tidak mempengaruhi besarnya dari amplitudo getaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya untuk nilai amplitudo getaran, baik ketika 4 orang masih di dalam mobil maupun pada saat turun, itu dia memiliki nilai yang sama. Artinya, jawabannya adalah yang C, yaitu 2,8 cm. Oke, sekian video kali ini. Semoga dapat dipahami. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.